kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu dan menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini, dan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak John. Amin, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, kuasa Tuhan terlebih besar segala yang kita perlukan ya, segala yang kita butuhkan malam hari ini. Saya percaya mujizat ajaibnya masih terjadi. Oh, praise God. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Yes. Benar Tuhan. Amen. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Nya Tuhan. Pulihkan hidupku. Dengan segenap hati kita akan bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Segera katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja percaya Kau bekerja, percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan
besar. Segera katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Dengan iman, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sembah Yesus. Haleluya. Amin, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sangat dahsyat di hidup kita semua. Amin ya. Haleluya. Kita bernyanyi dengan segenap hati. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Amen. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Bersungguh baik dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus. Segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya, praise God. Kita akan pujikan satu pujian lagi dan kita akan mendengar firman Tuhan-Nya di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah dalam hidup kita sekalian. Terima kasih Yesus, ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Ya, selamat malam Pak Sianto Liminto ya. Oke, sudah bergabung bersama kita, Tuhan memberkati. Ya, silakan Bapak Frans Angki Kuara Emerin. Baik, terima kasih Pak Ibu sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di kesempatan ini. Mari kita awali firman Tuhan ini dengan mengucapkan doa dan kepada Bapa di surga. Amin. Dan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Bapa telah memelihara kami bersama keluarga dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa kami ucapkan kepadamu Tuhan. Bapa di dalam nama Anak dan Roh Kudus, kami berdoa pada saat ini Tuhan Yesus, Bapa urapi kami semua. Karena kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu PS John Sarbunan lebih indah lagi ya Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia ya Bapa. Agar dia membawakan firman ini Tuhan Yesus, kami dapat mengerti di dalam terjemahannya ya Bapa. Tuhan Yesus diamkan semua suara-suara yang lain Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hanya kuasa-Mu saja ya Tuhan Yesus yang akan berbicara pada kami Tuhan Yesus. Bapa berkati sound system dan alat-alat komunikasi yang lain ya Tuhan yang dipakai Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya tidak ada masuk roh-roh yang lain mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Ya Yesus. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya. Oke, selamat bergabung Ibu Meli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Senang sekali malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita ya. Tuhan kita sungguh luar biasa, yang sangat baik dan amat baik ya dalam hidup kita semua. Amin. Oke, haleluya. Bu Lina juga Kuswandi sudah bergabung ya bersama kita, dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Katakan Tuhan baik. Amin. Dia baik dan teramat baik. Kalau suami tidak baik, Tuhan tetap baik. Amin. Kalau istri tidak baik, Tuhan tetap baik. Amin, saudaraku. Kalau anak tidak baik, Tuhan tetap baik ya. Kalau orang tua tidak baik, Tuhan tetap baik. Amin. Kalau menantu mertua tidak baik, Tuhan tetap baik ya. Kalau ada sahabat baik yang tidak baik karena mengecewakanmu, yakinlah Tuhan tetap baik dalam kehidupanmu ya. Sebab itu Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan mau engkau hanya berharap pada Tuhan. Kalau engkau berharap pada manusia, engkau pasti kecewa ya. Orang yang kecewa itulah orang yang berharap pada manusia. Manusia bisa berubah-ubah, saudaraku. Hari ini dia baik, besok belum tentu baik. Tapi yang namanya Tuhan Yesus, dia tetap baik sampai selama-lamanya. Ya, kalau dulu dia pernah menolong engkau, percaya hari ini juga dia pasti menolong engkau. Kalau hari ini engkau ditolong Tuhan, yakinlah besok dan seterusnya engkau juga ditolong Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupanmu. Ya, pertolongan manusia bisa terlambat, membuat engkau dalam keadaan ketar-ketir, dalam keadaan benar-benar tidak stabil, ya saudara-saudaraku, jiwamu. Saudara, engkau dalam keadaan cemas-cemas, putus asa, tapi kalau pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Suami tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Istri tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Ya, anak, orang tua, menantu, mertua tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Amin. Bahkan engkau sakit, dokter pun tidak bisa menolong engkau, Tuhan bisa menolong engkau. Karena itu malam hari ini, taruhlah pengharapanmu, imanmu, hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakanmu sampai kapanpun. Ya, keadaan, situasi, keuangan, ekonomi, bisnis, ya, orang-orang di sekelilingmu bisa mengecewakanmu. Tapi Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku, Rajamu dan Rajaku, Raja alam semesta, tidak akan pernah mengecewakanmu. Nah, persoalannya engkau mau percaya apa enggak? Itu persoalannya di situ. Tapi saya berdoa malam hari ini supaya engkau tetap percaya Yesus, ya. Orang tidak percaya Yesus, engkau tetap percaya Yesus.
Ya, Bapak Ibu sekalian, orang tidak setia pada Yesus, engkau tetap setia pada Yesus. Karena orang yang percaya itulah orang yang setia kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata orang yang setia sudah pasti dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Kalau Tuhan berjanji, jangan pernah kau ragukan. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun. Tuhan yang berjanji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Janjinya itu ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saudaraku kita akan belajar akan firman Tuhan yang luar biasa. Dia tahu hari ini mungkin engkau sedang susah. Dia tahu hari ini mungkin engkau sedang sedih. Dia tahu hari ini engkau sedang khawatir, cemas. Engkau dalam keadaan bimbang. Engkau dalam keadaan takut. Dalam keadaan grogi. Dia tahu, saudaraku, apa yang ada di dalam hatimu. Suami nggak tahu apa yang ada dalam hatimu. Istrimu nggak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Anak, orang tua, menantu, mertua tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tapi Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Engkau dan saya tidak akan pernah bisa menyembunyikan itu dari pandangan matanya. Di hadapan manusia engkau bisa bersembunyi. Di hadapan manusia mungkin engkau bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan engkau tidak bisa bersembunyi. Semuanya Tuhan. Haleluya. Mereka membuat pelanggaran akan perintah Tuhan dan mereka bersembunyi. Biasanya kalau orang berbuat kesalahan, buat dosa, dia suka bersembunyi supaya apa? Jangan ketahuan. Tapi percuma bersembunyi. Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu, saudaraku. Dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Saudaraku, Tuhan bertanya, Adam, di mana kau? Bukannya Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin kejujuran, keterbukaan Adam. Dan Adam berkata, aku di sini. Ketika aku mendengar derap langkahmu, aku dalam keadaan ketakutan. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu malam hari ini, siapapun engkau yang mendengarkan khotbah malam ini, jangan pernah engkau bersembunyi di hadapan Tuhan. Percuma. Lebih baik engkau datang, engkau ngaku, engkau berterus terang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, aku sudah tidak setia, aku sudah tidak taat, aku sudah tidak lagi mencintai Tuhan. Sekarang aku mau berubah, mau mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika engkau melakukan keputusan yang demikian, saya percaya Tuhan dengan penuh kasih dan belas kasihan, Dia akan menyatakan kasih anugerahnya kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan itu baik, saudaraku ya. Sampai kapanpun saya katakan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai kapanpun. Teman, sahabat baik bisa meninggalkanmu. Suami bisa meninggalkanmu, istri bisa meninggalkanmu pada saat kematian datang menjemputmu. Selaku anak suatu hari bisa meninggalkanmu karena mereka sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Orang tua juga bisa meninggalkanmu karena memang suatu kematian yang memisahkan. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa meninggalkanmu, saudara-saudaraku ya, sampai kapanpun. Dia tetap Tuhan yang setia ada di sini. Amin. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak Frans Angki sudah berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini, dan kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan di malam hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah. Katakan kemuliaan Allah. Dan ini adalah tema kita di tahun 2024 ini. Saudara kasih Tuhan, sebelum engkau dan saya melihat kemuliaan Allah, mungkin hari ini engkau melihat sesuatu yang tidak baik, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Engkau melihat hubungan-hubungan yang tidak baik, saudaraku. Engkau melihat kesehatanmu tidak baik. Tapi Bapak Ibu, tetap engkau jalani bersama dengan Yesus. Yang tidak baik ketika engkau ketemu dengan Yesus, Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat amat baik. Amin. Yang tidak mungkin engkau ketemu dengan Yesus, Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan sepertinya orang bilang sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah, hari ini mari kita akan lihat firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan. Dalam sorotan tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Dalam kehendak siapa ini, Pak? Ini dalam kehendak Tuhan, bukan kehendakmu, bukan kehendakku.
Yesus dalam doa Bapa kami dia mengajarkan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jangan sekali-kali pernah engkau mengikuti kehendak hatimu. Kalau Tuhan tidak pernah menyuruh engkau lakukan itu dan engkau coba melakukannya berdasarkan kehendak hatimu, engkau bakal kecewa, engkau bakal dalam keadaan susah. Kenapa? Karena yang engkau alami bukan yang baik dan berhasil, engkau gagal. Orang seringkali gagal, kenapa? Karena dia tidak mengikuti kehendak Tuhan. Dia lebih condong mengikuti kehendak dirinya sendiri. Maunya ini jauh dari Tuhan. Maunya ini senang melakukan dosa. Maunya melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi. Bahkan keinginan-keinginan setan, bapa pembohong itu. Dan orang-orang demikian melakukan kehendaknya sendiri, hidupnya selalu berakhir dengan kesedihan, penyesalan. Hidupnya berakhir dengan keadaan-keadaan yang buruk, saudara-saudaraku. Nah, hari ini kalau engkau ingin melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan ingin engkau melakukan kehendak-Nya, ya. Dan kemuliaan Allah itu ada di dalam kehendak-Nya. Amin. Apakah benar? Saudara, kemuliaan Allah ada dalam kehendak-Nya Tuhan? Ada jawabannya. Ya, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, nats Alkitab kita malam ini. Terambil dari Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-50. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Amin, saudaraku. Sebab barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, Bapakku yang ada di mana? Di sorga. Amin. Ya, Bapa yang ada di sorga itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang memberikan Yesus anaknya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, saudaraku. Yesus bilang, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang diakui sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibunya Yesus? Dia adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara, pada waktu engkau disakiti, kehendakmu adalah ingin membalas dendam. Ketika engkau dijahati orang, kehendak hatimu adalah ingin berbuat jahat kembali pada orang itu. Itu adalah kehendak hatimu. Tapi kehendak Bapa di sorga adalah mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu. Memang ini tidak mudah. Tapi ketika engkau mengikuti kehendak Bapamu yang di sorga, hatimu pasti tenang, hatimu pasti damai. Amin. Suami telah menyakitimu, istri telah menyakitimu, anak telah menyakitimu, orang tua telah menyakitimu, menantu mertuamu telah menyakitimu, tapi engkau berkata, Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu. Aku mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Dan saya percaya Bapak Ibu, doamu itu doa yang sangat powerful. Doamu berkuasa, saudaraku. Tuhan hanya mendengar dan menjawab orang-orang yang mengikuti kehendak Bapa di sorga. Amin. Mungkinkah hari ini engkau sedang disakiti oleh sahabat baikmu, temanmu dekat. Saudara kasih Tuhan, dan engkau kepingin untuk membalas dendam kepada orang itu. Tapi ingat, selama engkau mengikuti kehendak hatimu, saya percaya engkau tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Engkau akan tersiksa, engkau akan menderita. Engkau akan penuh dengan kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Engkau penuh dengan segala hal yang membuat hidupmu terpuruk. Dan orang-orang demikian yang punya sakit hati, dendam, akar pahit, saudara, biasa muncul penyakit-penyakit yang mematikan. Seperti apakah itu? Kanker, tumor, penyakit-penyakit yang segera menggerogoti nyawa orang tersebut. Kenapa? Karena hatinya tidak beres. Malam hari ini bereskan hatimu, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Ini adalah kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, tinggal dalam kehendak Allah. Jangan mau mengikuti kehendakmu sendiri. Kehendakmu sendiri adalah ingin jauh dari Tuhan, mencari kesenangan-kesenangan duniawi, saudaraku. Tapi kehendak Tuhan adalah engkau datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku yang susah, aku yang sedih. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menghiraukan aku. Tidak ada orang yang menolong aku. Aku mau datang kepadamu, Yesus. Tuhan, aku dalam keadaan sakit. Dokter sudah angkat tangan menyatakan tidak bisa menyembuhkan. Bahkan obat pun tidak bisa menjamin. Bahkan obat itu mahal sekali. Itu tidak bisa menjamin 100% apakah aku bisa sembuh. Tuhan, aku yang dalam keadaan sakit, aku butuh Engkau yang menyembuhkan aku. Katakan amin. Wow, itu kehendak Tuhan, saudaraku, ya. Apakah salah kita minum obat? Tidak salah. Apakah salah kita pergi ke dokter? Tidak salah. Tapi kalau engkau pergi ke dokter, saudaraku, engkau minum obat tanpa engkau melibatkan Yesus di dalamnya,
saudara-saudaraku, nasihat-nasihat dokter, obat pun yang diberikan tidak akan pernah mempan. Hanya satu yang Tuhan mau, engkau punya iman pada Yesus dan bertindak dengan iman itu. Sebelum minum obat itu, berdoa dulu. Tuhan, berkati obat ini saat aku minum, kuasa-Mu bekerja sehingga aku yang sakit disembuhkan. Amin. Saya yakin bahwa Tuhan juga bisa menyembuhkan lewat obat ya. Inilah kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya, saudaraku. Nah, mari kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri orang percaya. Orang percaya yang bagaimana? Orang percaya yang melakukan kehendak-Nya Tuhan. Apa yang terjadi? Maka dia diakui Tuhan Yesus sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibunya Yesus. Wow, luar biasa. Memang kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang di Timur Tengah, kita orang Indonesia. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa di sorga, Yesus yang di sorga mengakui engkau dan saya saudara laki-lakinya, engkau dan saya saudara perempuannya, engkau dan saya adalah ibunya. Wow, luar biasa. Bahagia sekali Bapak Ibu, kita diakui ya oleh Yesus. Itulah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, hal ini dapat kita lihat melakukan kehendak Tuhan, kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan dapat kita pelajari. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-16 sampai 18. Perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, tentu kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya. Siapa dia, saudaraku? Yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya Allah sendiri. Mari kita lihat siapa dia. Ini dia ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menggunakan. Katakan menggunakan. Menggunakan apa? Menggunakan waktunya. Untuk apa dia gunakan waktunya? Untuk menyenangkan dia, saudaraku ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan ini adalah keputusan yang terbaik. Jadi ketika Bapak Ibu engkau dulu suka melakukan dosa, melakukan hal yang jahat, engkau suka menyakiti orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan, sekarang engkau bilang, Tuhan, aku bertobat, tinggalkan semua dosa, dan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Engkau datang mendekat kepada Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan, engkau ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ini adalah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tadi kita lihat ini, nasihat firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 16. Iya, Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pantekosta. Amin. Amin, 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 amin. Jadi saudaraku, Paulus mengerti betapa berharganya waktu-waktu itu. Dia tidak mau sia-siakan waktu itu terbuang percuma, saudaraku. Dia menggunakan waktu-waktu itu seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Cara dia menyenangkan hati Tuhan apa, saudaraku? Dia mempunyai kerinduan supaya ada banyak orang bisa mendengar firman Tuhan. Dia punya kerinduan ada banyak orang datang percaya pada Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah seperti ini adalah panggilan Tuhan buat kita semua. Untuk apa kita datang beribadah? Dengan cara kita beribadah seperti inilah cara kita menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau hati kita yang dulunya penuh dengan kedendaman, kebencian, sekarang tidak dendam lagi, sekarang tidak benci lagi. Katakan amin. Itu adalah Amin. cara menyenangkan hati Tuhan ya. Dulunya suka ngomel terus, sukanya menggerutu terus, sukanya bersungut-sungut terus. Itu tidak menyenangkan Tuhan, itu namanya menyakiti hati Tuhan ya. Tuhan tersinggung, saudara-saudaraku. Engkau sementara meragukan kuasa Tuhan. Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang suka menggerutu, orang yang suka, saudara-saudaraku, dalam keadaan sambat itu, dia sebetulnya sedang berkata bahwa Tuhan tidak mampu menolong saya. Saudaraku, itu orang yang meragukan kuasa Tuhan. Saya berdoa supaya malam hari ini, engkau menjadi pribadi yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang, saudaraku, Tuhan berikan dia waktu untuk dia beraktivitas, tapi 1 jam saja. Tuhan kepingin dia datang beribadah untuk mendengar suara Tuhan. Tapi sayang sekali dia sia-siakan waktu itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Waktu berjalan terus, saudaraku.
tanpa dia hiraukan, saudaraku, tanpa dia sadari, saudaraku. Dan ketika suatu hari dia minta dikembalikan waktu itu, diberi kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan, semakin mendekat mendengar firman, tapi sayang sudah terlambat, ya. Saudaraku, tidak ada waktunya lagi. Orang-orang yang menyesal di akhirnya biasanya mereka hidupnya penuh penyesalan, saudaraku. Mereka merasakan bahwa mereka sudah kehilangan banyak hal yang berarti. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, engkau mengerti akan kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan. Katakan amin, ya. Saudara-saudaraku, hidup kita ini adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau engkau tidak menyenangkan Tuhan, engkau menyenangkan siapa? Siapa, saudaraku? Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, apakah salah menyenangkan suami? Tidak salah. Apakah salah menyenangkan istri? Tidak salah. Apakah salah menyenangkan anak? Tidak salah. Apakah salah menyenangkan orang tua? Tidak salah. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau engkau menyenangkan semuanya itu dan engkau lupa untuk menyenangkan Tuhan, nah itu yang paling berbahaya, saudaraku, ya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak butuh yang lain. Tuhannya butuh hatimu. Hati yang percaya, hati yang rindu, hati yang lapar dan haus akan pribadinya. Hati yang ingin melakukan segala kehendak hati Tuhan. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin, ya. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa dipastikan dia sangat dekat dengan mujizat. Katakan amin. Bilang sangat dekat dengan mujizat. Sangat dekat dengan mujizat. Haleluya. Bukan sangat dekat saja, tapi mujizat menjadi miliknya. Berapa banyak saudara siap terima mujizat malam hari ini? Yang mau terima mujizat malam ini lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Mujizat dalam keuanganmu, mujizat dalam ekonomimu, mujizat dalam bisnismu, dalam karirmu, pekerjaanmu. Asal engkau tahu satu saja, kuncinya. Kuncinya adalah engkau senangkan Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, siap-siap, saudaraku. Tangan Tuhan mulai diulurkan menolong engkau. Kaki Tuhan mulai bergerak melangkah untuk menghampirimu. Dan dia siap memberi engkau pertolongan. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya, saudaraku, orang-orang yang seperti Daniel, mereka tahu menyenangkan hati Tuhan. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Daud memuji Tuhan 1 hari 7 kali, bukan cuma 7 kali dalam sehari. Tapi setiap waktu sepanjang umur hidupnya, dia tahu memuji Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, kuasa Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan selalu terjadi dalam hidup mereka. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam hari ini yang butuh pertolongan Tuhan? Yang butuh pertolongan Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, Tuhan, saya butuh pertolonganmu. Amin. Tuhan, saya butuh pertolongan Amin. Tuhan. Haleluya. Selaku kalau Tuhan menolong engkau selesai, ya, tuntas, tas. Tapi kalau manusia menolong engkau, pasti ada embel-embelnya di belakang. Hari ini belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya? Mari kita lihat ini di yang kedua, ya. Dia adalah orang yang membawa pesan Tuhan. Katakan membawa pesan Tuhan. Amin. Membawa pesan Tuhan melalui hamba Tuhan itu penting. Katakan, pesan Tuhan melalui hamba Tuhan itu penting. Ya, kepada para penatua. Para penatua itu adalah pemimpin jemaat, ya. Mari kita akan lihat di dalam ayat ini, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus seorang Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Amin. Amin. Dulu belum ada messengers, belum ada WhatsApp, saudaraku. Dulu belum ada Telegram, ya. Jadi orang-orang yang disuruh ini mereka sampai membawa pesan. Mereka pergi cepat-cepat menyampaikan pesan itu, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya, dia adalah orang yang membawa pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu kadang disampaikan melalui hamba Tuhan, ya. Itu penting. Kepada siapa? Kepada para penatua. Para penatua itu pemimpin jemaat, ya, di dalam sebuah gereja, saudaraku. Jadi ini Paulus, dia menyuruh orang pergi membawa pesan itu. Dan orang itu tidak pakai tunggu lama, langsung cepat, saudara-saudaraku, ya. Seperti sekarang kan teknologi canggih, era di zaman sekarang modern ini kan, banyak sudah kita kirim pesan melalui Gojek, itu makanan sudah datang, ya. GoFood semua sudah datang, ya. Saudaraku, semua serba cepat. Nah, saudara sangat sama Tuhan, dan ini pesan yang disampaikan ini penting sekali.
Nah, pesan Tuhan yang disampaikan itu lewat apa? Hamba Tuhan, dan isinya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita yang susah tidak susah lagi hatinya. Kita yang sedih tidak sedih lagi hatinya. Kita yang takut tidak takut lagi hatinya, ya. Kita yang kecewa tidak kecewa lagi hatinya. Kita yang lagi marah, dendam, sakit hati, penuh kepahitan, penuh kebencian, mulai sadar dan mulai hidup dalam kasih dan pengampunan. Katakan amin. Dan Amin. orang yang demikian, itu doanya paling cepat didengar oleh Tuhan. Haleluya. Siapa mau doanya didengar oleh Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, saya mau ya Tuhan. Ya, Saya jaga Tuhan. hatimu baik-baik. Ini pesan Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, mari kita lihat kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya. Yang ketiga, siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengambil apa, saudaraku? Dia mengambil langkah segera untuk datang dan mendengar pesan penting hamba Tuhan sebagai sang pemimpin rohaninya. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Amin. Amin. Saudara, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka. Siapa ia ini? Adalah Paulus. Berkata kepada orang-orang yang datang kepada dia, ya, jemaat-jemaat dia, saudaraku. Jadi lihat, saudaraku, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam saudaraku, kehendaknya itu, dia adalah orang yang mengambil langkah segera. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur sekali Bapak Ibu, ketika engkau mendapatkan informasi, mendapatkan pesan, saudara ambil langkah untuk cepat datang kepada Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Seperti malam ini, saudaraku. Ya, kita berkumpul ini, kita ambil langkah segera, saudaraku. Dan nanti tanggal 3 bulan depan, Februari, kita semua ambil langkah segera untuk kita berkumpul juga dalam kebaktian tatap muka, ya, di Pondok Chandra Indah. Cepat-cepat ambil langkah Bapak Ibu sekalian. Ketika engkau melangkah, disitulah Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, ketika engkau melangkah, disitulah mujizat ajaib mulai mengikuti langkah-langkahmu. Katakan amin, ya. Orang yang mengambil langkah dengan segera untuk datang mendengar pesan penting hamba Tuhan, sang pemimpinnya, itu dia paling cepat ketemu dengan kuasa Tuhan, ketemu dengan mujizat Tuhan, ketemu dengan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kamu kelegaan. Daripada engkau stres, depresi, daripada engkau frustrasi dalam kehidupan ini, cepat-cepat ambil langkah datang pada Tuhan. Manusia tidak bisa menolongmu, suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anakmu tidak bisa menolongmu, orang tua, mertua, menantu tidak bisa menolongmu. Pada saat kau cepat-cepat datang pada Yesus, disitulah engkau jumpai dia, jumpai Tuhan, dan pertolongan Tuhan terjadi bagimu. Katakan amin. Lalu dia siapkan hati kita, ya. Kita setiap hari ketemu, baik pagi maupun malam dalam ibadah online ini. Dan nanti ibadah onsite tetap muka kita akan adakan tanggal 3, ya. Ajak teman-teman yang lain, saudara-saudara beritahu saya, saudara mau datang bawa siapa, supaya kita bisa siapkan, ya, tempat duduk dan semua yang dipersiapkan dengan baik. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, dari tema yang kita bicarakan malam ini, kemuliaan Allah dalam kehendak-Nya. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menikmati apa, saudaraku? Dia menikmati hari Pentakosta. Itulah hari yang ke-50, pencurahan Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem. Haleluya, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 20 ayat 16. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru. Oke. Haleluya. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, bisa dilanjutkan ya, Bu Rosalin? Ya. Oke, haleluya. Ya. Silakan.
Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 16, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Amin. Amin. Ia telah berada di Yerusalem. Ini adalah kerinduan Paulus ya. Di Yerusalem itu disebut kota kudus. Karena di dalam Yerusalem sendiri di situ ada Bait Allah. Bait Allah itu adalah satu ikon ya, tempat di mana umat Tuhan datang beribadah di situ ya. Berkumpul dari berbagai penjuru bumi, mereka datang beribadah di Yerusalem. Untuk apa? Menikmati hari Pentakosta, hari yang ke-50 saat Roh Kudus dicurahkan dan 12 orang murid Yesus, bahkan ada sekitar 120 orang di atas loteng Yerusalem, mereka penuh Roh Kudus. Salah satu tanda orang penuh Roh Kudus itu adalah dia mulai berkata-kata dalam roh ya. Dan orang yang berkata-kata dalam roh itu artinya dia berbahasa roh. Itu dia sedang membangun imannya sendiri. Ada lagi yang punya karunia bernubuat. Orang yang bernubuat dia membangun jemaat, membangun orang banyak. Kalau bahasa roh, dia membangun untuk dirinya sendiri. Mungkin dia sedang susah, sedang sedih, sedang takut, sedang putus asa, sedang lemah, sedang kehilangan pengharapan saat dia berbahasa roh. Itu membangkitkan iman dalam hatinya. Ya, itu terjadi di hari Pentakosta. Dan saya berkata untuk kita sekalian, Pentakosta itu selaku dicurahkan bukan cuma untuk yang ke-50, hari yang ke-50, tapi setiap hari kita bisa mengalami pencurahan Roh Kudus ya, pengurapan Roh Kudus. Kita berdoa setiap kali pertemuan-pertemuan ibadah kita mengalami pengurapan Roh Kudus ya. Siapkan hati saudara, nanti tanggal 3 kita akan ketemu di sana ya. Mari kita lihat Bapak Ibu hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang bersemangat saat dia datang bertemu dengan hamba Tuhan, pemimpin rohaninya. Wow, mau ketemu dengan hamba Tuhan, pemimpin rohaninya ini perlu semangat Bapak Ibu sekalian ya. Karena Tuhan akan mengimpartasikan kuasanya, mujizatnya lewat hamba Tuhan pada jemaat. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 17. Kisah Para Rasul 20 ayat 17, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para panatua jemaat datang ke Miletus. Amin. Amin, amin, amin ya. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus ya. Efesus itu jemaat yang sungguh mengasihi Tuhan, punya kasih mula-mula yang luar biasa. Tapi sayang di tengah jalan kasih mereka mulai apa saudaraku, mulai melempem ya. Dan itulah Tuhan sebabnya mencela menegur mereka saudara-saudaraku. Supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi mereka waktu datang mereka ketemu dengan siapa? Ketemu dengan hamba Tuhan, ketemu dengan Paulus, ketemu dengan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membimbing mereka, untuk mengimpartasikan kasih-Nya, kuasa mujizatnya kepada orang-orang tersebut ya. Nanti kita akan ketemu juga tanggal 3, doakan supaya kuasa Tuhan bekerja di sana ya. Oke, Cifung nanti setelah ini berdoa buat firman Tuhan. Dan mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi teladan hidup ya, sehingga memuliakan Tuhan dan kemudian dia menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ini adalah contoh dari Paulus ini. Dia menjadi teladan hidup ya. Kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 18. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Amin. Amin. Jadi lihat saudara-saudaraku ya, bahwa Paulus saudara-saudaraku ingin mengingatkan mereka bagaimana dia memberikan contoh, memberikan teladan yang baik kepada jemaat-jemaat ini sehingga jemaat-jemaat ini dapat mengikuti keteladanan, yang mengikuti saudara-saudaraku pola hidup yang baik dari Rasul Paulus ini. Jadi Paulus benar-benar dia memuliakan Tuhan dan dia menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang dia layani ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dan kita akan berdoa. Cifung akan berdoa buat kita semua yang hadir malam hari ini. Malam Pak John, Pendeta John. Ya, malam Cifung. Ya, malam. Terima kasih Pendeta John, terima kasih dari Rosalin, dari Jerman dan semuanya yang ada di sini. Kami mengucap syukur. Mohon maaf bila di perjalanan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ada karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, Kau sudah lihatkan kami akan kebenaran-kebenaran firman. Kami harus menjadi kehendak-Mu Bapak. Sebab itu kami mengucap syukur, Kau sangat baik, terlalu baik. Tidak ada Allah selain Engkau.
Tuhan, biar Yes. kebenaran firman menjamah kami. Sekalipun kami mendengar sambil di jalan, tapi kami percaya Ya. Tuhan, Engkau yang sanggup berubah, Engkau sanggup berubah dan memulihkan kami. Semuanya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik. Tidak ada Allah selain Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah menerangkan semua firman-Mu, biar kami menjadi kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa, taat dan setia kepada Bapa terus selama-lamanya, tidak goyah, tidak pernah menduakan Engkau Tuhan. Ya, Makin Yesus. setia dalam menghadapi segala pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Pakai lebih dalam dan lebih dalam, Yes. sehingga mau kami dibukakan makin hari terus sumbung kami Amin. yang tidak berkenan di atas Bapa. Ya, Tuhan Yesus. sudah kiranya Tuhan sudah menjamak kami, memulihkan kami, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau sanggup berubah kami Tuhan. Berubah semuanya yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi ada. Berkati semua Tuhan yang ada di sini, Rosalinda, Lianya dari Jerman, semuanya ada di sini yang telah menerangkan akan doa dan kebenaran-Mu. Karena nama-Mu saja yang dibesarkan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang Amin. ditinggikan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami di jalan, kami ingin mendengarkan firman-firman-Mu yang hidup. Biar kehendak yang jadi Bapa. Tuhan, kami percayakan banyak jiwa-jiwa yang akan datang Ya, kepadamu. Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus yang mengubah nani. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Cifung untuk Pak doa yang Pendeta sangat John, luar biasa. Amin. Cifung dengan siapa-siapa di kami situ? silakan. Terima kasih Ya. Pak, kami silakan. Ya, terima kasih Cifung Kembali. untuk memberkati ya dengan teman-teman di situ ya. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Ya. Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Bapak Angki yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga kepada Cik Fung yang telah membawa doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Janjuk dari Surabaya. Silakan Ibu Janjuk. Ya, selamat malam Bu Ros. Selamat Ya. malam semuanya. Ya, shalom, selamat malam. Jaju. Halo. Dan doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang Yes. berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami perekonomian keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Salah satu. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk dan Terima kasih Pak keluarganya ya. John. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Janjuk untuk yang Ya, telah menaikkan Lord. doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita Amin. sampai pada pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sinliang dari Surabaya. Silakan Ibu Sinliang. Terima kasih Bu Rosalin. Selamat Ya, malam. sama-sama. Malam. Ya, Malam, Pak selamat malam Bu Sinliang. Apa kabar? Sehat ya? Kita akan bersama-sama. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja JLCC 0813 30 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah JLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah JLCC onset tatap muka akan dimulai. Ibadah JLCC onset tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Diam dulu doa. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi
Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Apa sih? Diam. Sudah digendong ini, diam. Iya. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Som on siap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Januari 2024 John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari bahagia. Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di nomor tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Yes. Bu Siliang semangat ya. Luar biasa perjuangannya untuk melayani meskipun ada tanggungan cucu tapi luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Memberkati Bu Siliang ya bersama dengan keluarga. Oke, semangat Bu Siliang. Oke, kembali kepada host kita Bu Rosalin. Ya, terima kasih kepada Ibu Sinliang yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ibadah ini mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan baik. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat oleh Gembala kami, Pastor John Sarbunan. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih host kita luar biasa Ibu Rosalin dari Jerman yang telah memimpin ibadah kita malam ini ya. Sebagai seorang host sehingga ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti rangkaian ibadah malam hari ini, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan dicurahkan. Siapa yang sakit malam hari ini, imani kuasa Tuhan menjamah engkau, kuasa Tuhan memulihkan engkau ya. Kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan engkau malam hari ini. Haleluya. Mari saudara kita akan satu dalam doa dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kalau engkau butuh doa malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian dada dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Percaya malam ini kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Kuasa Tuhan sedang mendatangi engkau malam ini dan kuasa Tuhan mulai malam ini. Kuasa Tuhan mulai dicurahkan dalam kehidupan malam ini. Siapa yang percaya malam ini Tuhan sembuhkan yang sakit, taruh tangan saudara malam hari ini. Mani kuasa Tuhan bekerja malam ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja malam ini. Bapa, aku berdoa untuk semua yang hadir malam hari ini dalam nama Yesus. Menjamah setiap orang, pria dan wanita, suami, istri, anak, orang tua, jamaah dalam nama Yesus. Tuhan menjamah engkau Ibu Rosalin, saat namamu disebutkan satu persatu secepat itulah kuasa Tuhan bekerja menjamah engkau, mulai menyembuhkan engkau, mulai memulihkan engkau ya. Pada saat saya menyebutkan nama saudara masing-masing, imani kuasa Tuhan sedang menghampiri dan menjamah engkau dan mulai bekerja menyembuhkan engkau. Apapun penyakitmu malam ini, yakin menyembuhkan engkau. Ibu Rosalin, engkau terima kuasa kesembuhan. Ibu Koswani, engkau terima kuasa kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kuasa kesembuhan. Ibu Sian Liang, engkau terima kesembuhan. Ibu Weli Hukubun, engkau terima kesembuhan. Ibu Lina Koswandi, engkau terima kesembuhan. Saudara kita Pak Hendi, engkau terima kesembuhan. Ibu Sinta, engkau terima kesembuhan.
kesembuhan. Saudara Angel, Ibu Angel, Engkau terima kesembuhan malam hari ini. Bapak Rolly dan Ibu Gita, Engkau terima kesembuhan. Anak-anak Yohan Simi James, Engkau terima kesembuhan. Cifu bersama teman-temannya yang ada dalam mobil, Engkau terima kesembuhan malam ini. Tuhan bukan cuma menyembuhkan penyakitmu, tapi Tuhan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan keuanganmu, Tuhan pulihkan ekonomimu, bisnismu. Dalam nama Yesus, Roh takut akan Tuhan akan bekerja malam hari ini. Dalam nama Yesus, anak-anakmu semua akan menjadi murid Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata, semua orang percaya malam hari ini yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pintu-pintu yang tertutup sedang Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang buntu sedang Tuhan bukakan malam ini. Imani, engkau akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Tuhan sedang memenuhi dalam nama Yesus pundi-pundimu, bahkan kirbat-kirbat kantong-kantongmu. Tuhan sedang memenuhi tabungan-tabunganmu dengan segala berkat yang terbaik. Bahkan engkau akan melihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas kehidupanmu. Malam hari ini imani, siapa yang punya cucu yang sakit, dalam nama Yesus cucumu sakit. Siapa yang punya suami yang sakit hari ini, Tuhan menyembuhkan suami yang sakit. Siapa yang punya istri yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan istri yang sakit. Siapa yang punya mertua yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan mertuanya yang sakit. Siapa yang punya menantu yang sakit malam ini, Tuhan sudah sembuhkan menantunya yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami doakan Tuhan bekerja saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk juga, oh Tuhan, saat ini juga untuk saudara kita Pak Hendy bersama Ibu Angel. Mereka akan menikah pada bulan depan, bulan Maret. Tuhan tolong semua persiapan demi persiapan, semuanya Tuhan Engkau yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan atur semua acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan juga menolong Ibu Indriani akan mengadakan pernikahan untuk anaknya. Calon menantunya Tuhan sudah sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ibu Rosalin, Pak Bruri juga akan mempersiapkan pernikahan anaknya juga yang ada di Jerman dalam nama Yesus. Di bulan Agustus semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Aku percaya mujizat ajaib malam ini sudah terjadi. Dalam nama Yesus malam ini Tuhan ingin engkau menjaga hatimu ya dengan segala kewaspadaan. Jangan ada kemarahan, kedendaman, sakit hati, kebencian, akar pahit, kekecewaan. Jangan biarkan tinggal dalam hatimu. Dalam nama Yesus malam ini bereskan hatimu, sebab Tuhan mau mendengar doamu, Tuhan mau menjawab doamu, dan Tuhan mau memberikan engkau kebaikan. Malam hari ini engkau akan tidur dengan nyenyak, engkau akan beristirahat dengan cukup, damai sejahtera menyertai engkau dalam nama Yesus. Aku berkata juga Bu Rosalin, pada waktu siang ini Tuhan menyertai aktivitasmu bersama di keluarga yang ada di sana. Mari saudara, kita berdoa juga untuk ibadah besok pagi. Semua yang hadir besok pagi bertemu dengan Tuhan, kuasa Tuhan sudah terjadi di sana dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk ibadah pada tatap muka pada tanggal 3 bulan depan. Kuasa Tuhan sudah bekerja di sana, dan semua teman-teman yang akan hadir Tuhan lawat mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan. Siapa percaya di tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagi kita sekalian. Semua yang percaya sama-sama kita katakan Amin. 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 Tuhan berkati kita semua ya. Oh, Tuhan sembuhkan Terima kasih, juga Bapak. Bu Ferry. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih. Bu Cacu, Bu Pak Wendy. John. Ya, Anaknya. Tuhan berkati ya, Terima Pak kasih. Hendy. Sama-sama. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya, Bu Angel. Ya. Ya, puji Tuhan, Cifung. Ya, Ibu Mas Yayu, Robi, Tuhan berkati ya. Cinta, Terima kita, Angel, oke. Semangat ya. Roli, Ya, ya, Bu Cynthia, dan Rolly. Pak Hadi, ya, amin. Andi, Ibu God Sinta, bless you all. Ya, Lina. Cynthia, Tuhan berkati ya. Cifung. Berkati. Ya, Selamat semangat Cifung. beristirahat. Shalom. Ya. Ya. Semuanya. Tuhan berkati semuanya, teman-teman. God bless you Sampai all. sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. God bless you all. Ya, Tuhan berkati Pak Hendy ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa Pak Hendy nanti ya, jemput Cifung ya. Untuk tanggal 3 ya. Oke. Baik, Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Ya, bye.